Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum Pak Firman, selamat sore. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya nilai pada proses coaching yang Pak Firman lakukan bersama coach nanti. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar bisa menyelesaikan permasalahannya, dan bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan Bapak sebagai coach. Jangan lupa supaya proses coaching menggunakan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini? Ya, terima kasih. Kompetensi yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada coaching kali ini? Kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching kali ini? Oke, saya ingin coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Terima kasih atas informasinya yang Pak Firman berikan. Silakan lanjutkan coachingnya sambil saya amati. Setelah coaching kita bahas lagi selanjutnya. Siap Pak, terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, alhamdulillah kabar baik Pak. Ya, jadi kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Iya Pak, siap. Sebelum kita memulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal yang khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan hari ini? Sejujurnya Pak, saya sedikit merasa kurang bersemangat dan seperti kurang maksimal dalam mengajar. Beberapa tantangan tersebut membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Baik ya, tentu saya sangat menghargai kejujuran Bapak dan perasaan Bapak sebagai seorang guru. Nah, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Pak ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Pak? Ada Pak, dan ini mungkin yang penting sekali dibahas dalam coaching ini. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Siap Pak. Yang pertama itu apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kali ini? Ini Pak, saya ingin membantu dua siswa saya yang berkelahi hingga videonya viral di masyarakat Pak. Saya ingin mencari cara untuk menyelesaikan konflik antara mereka dan memulihkan situasi di sekolah. Oh iya, berarti membantu siswa yang berkelahi dan videonya viral di masyarakat ya Pak ya? Iya Pak. Dan ingin menyelesaikan konflik antara mereka dan memulihkan sekolah. Baik Pak. Jadi apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan dalam coaching ini? Saya ingin setelah coaching ini, kedua siswa tersebut bisa berdamai dan kembali bersikap baik satu sama lain, serta situasi di sekolah bisa kembali kondusif. Mau berdamai ya Pak ya? Kemudian bagus, itu luar biasa Pak ya, keinginan pesaing. Selanjutnya, apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini? Begini Pak, saya ingin melihat kedua siswa tersebut bisa bekerja sama dalam kegiatan di sekolah. Tidak ada lagi konflik antara mereka dan mendapatkan feedback positif
dari siswa lain serta orang tua mereka. Oh, iya. Kemudian, oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Nah, apa yang menyebabkan perkelahian antara kedua siswa tersebut, Pak? Dari apa yang saya amati, perkelahian tersebut dipicu oleh masalah kecil, Pak, yang kemudian membesar karena ada provokasi dari teman-teman mereka. Situasi semakin rumit ketika video perkelahian mereka viral di masyarakat. Iya. Oke, ceritakan lagi lebih lanjut bagaimana perasaan siswa-siswa tersebut setelah kejadian tersebut. Perasaan mereka itu, Pak, sangat tertekan dan malu. Iya. Mereka merasa dihakimi oleh teman-teman dan masyarakat. Kondisi ini membuat mereka menjadi tidak nyaman berada di sekolah. Oh iya, merasa tertekan dan malu ya Pak ya. Nah, dan malu di sekolah. Nah, terus saya paham apa yang Bapak rasakan. Lalu bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Saya berusaha, Pak, untuk mendekati mereka secara personal, berbicara dengan mereka secara terpisah untuk memahami sudut pandang masing-masing, serta mencoba untuk meredakan ketegangan antara mereka. Saya juga telah berbicara dengan orang tua mereka untuk mencari solusi bersama. Nah, terus kita akan bersama-sama ini mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan dari kejadian ini? Saya hanya ingin situasi di sekolah kembali kondusif dan kedua siswa tersebut bisa kembali berteman dan fokus pada pelajaran mereka. Baik Pak ya. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apakah rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Saya akan mungkin mempersiapkan pertemuan mediasi antara kedua siswa tersebut dengan didampingi oleh konselor sekolah. Dalam hal ini mungkin teman sejawat saya ya Pak, yang bisa membantu melibatkan orang tua mereka serta menciptakan kegiatan kolaboratif yang bisa membuat mereka bekerjasama. Saya juga akan mencoba untuk mengedukasi siswa lain tentang dampak negatif dari perkelahian dan provokasi. Iya, bagus Pak ya atas rencananya. Kemudian adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi Bapak? Prioritas saya itu, Pak, saya akan mengadakan pertemuan mediasi secepat mungkin untuk meredakan ketegangan, kemudian melibatkan konselor sekolah untuk memberikan pendampingan psikologis kepada kedua siswa tersebut. Iya. Terus apa strategi yang Bapak bisa gunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai? Saya akan melakukan pendekatan personal, Pak, berkoordinasi dengan konselor sekolah, orang tua siswa, serta menciptakan kegiatan kelas yang lebih menyenangkan dan mendukung. Saya juga berencana untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh siswa untuk membahas dampak negatif dari perkelahian dan pentingnya menjaga kerukunan. Oh iya, oke ya, bagus Pak. Terus itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bapak ya. Nah, terus rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan dan akan berjalan dengan lebih efektif. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Saya melihat bahwa dengan persiapan yang matang dan pendekatan yang tepat, kedua siswa tersebut bisa kembali merasa nyaman dan bersemangat ke sekolah. Dukungan dari teman-teman dan keluarga juga akan sangat membantu dalam proses pemulihannya, Pak. Terus baik Pak ya. Kita lanjut. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak perbuat? Saya berkomitmen Pak untuk mempersiapkan pertemuan mediasi yang mendalam, berkoordinasi dengan konselor sekolah dan menciptakan lingkungan kelas yang suportif. Saya juga akan terus membantu perkembangan kedua siswa tersebut dan memberikan dukungan yang diperlukan. Terus siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Saya mungkin akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, rekan-rekan guru dan konselor sekolah, orang tua siswa untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, memotivasi saya, dan menjadi pemantik dalam perbaikan ke depannya. Oke. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Pak? Saya akan terus membenahi diri dan merancang pendekatan yang lebih baik.
melaksanakan koordinasi dengan konselor sekolah, dan banyak mencari referensi dan praktek baik dari rekan sejawat. Saya juga akan terus memantau dan memberikan dukungan emosional kepada kedua siswa, serta mencari feedback dari teman atau keluarga untuk terus meningkatkan kemampuan saya dalam membantu mereka. Oke, baik Pak ya. Nah, mungkin saya rasa sudah cukup ya, sesi coaching kali ini sudah mungkin selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitasnya Pak. Iya Pak, baik, terima kasih banyak atas waktunya hari ini Pak Firman. Ya, sama-sama. Baik Pak, Anda sudah melakukan coaching dengan coach sebelumnya. Apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching dan coaching, dan yang menjadi indikator pengembang yang ini dikembangkan oleh Pak Firman? Saya telah melakukan coaching dengan coach menggunakan alur tirta. Saya berusaha menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dan coach telah menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi, serta indikator keberhasilan yang saya lihat pada coach, yaitu coach dalam keadaan presence dan bisa berada pada situasi yang kondisi yang enjoy dalam melakukan coaching. Dan saya juga berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian meminta komitmen dan tanggung jawab kepada coach untuk kedepannya dalam melakukan komitmennya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diluangkan untuk saya mengobservasi Bapak, dan saya melihat Pak Firman sudah menjalankan semua proses coach terhadap coach dengan menggunakan alur tirta dengan sangat baik. Bapak juga telah memberikan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh terhadap coach, sehingga coach sangat terbantu menemukan solusi permasalahannya. Semoga aktivitas yang kita lakukan dapat konsisten diterapkan pada lingkungan pembelajaran kita yang lebih konsisten ke depannya. Baik Pak, dan saya pun mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Oke, sama-sama.